Ini merupakan mobil yang kalau misalnya Anda bosan dengan merek Jepang, ini solusinya. Ini adalah Peugeot 2008. Jadi selamat datang di channel Motomobi. Yes, Astra Peugeot sekarang sudah mulai masuk ke SUV atau crossover yang lebih kecil. Mulai ingin mencoba mengobrak-abrik market Jepang. Walaupun memang susah dilawan, tapi kami senang setidaknya ada pilihan merek Eropa yang ini. Ya, sebenarnya ada merek Eropa juga di segmen ini, yaitu VW T-Cross. Kami sudah membuat reviewnya juga. Sedikit sejarah mengenai Peugeot 2008. Generasi pertama diperkenalkan di dunia tahun 2013. Bentuknya aneh, seperti MPV yang agak tomboy. Kemudian tahun 2016 terjadilah facelift yang akhirnya berubah jadi model baru di tahun 2019. Namun ya sayang sekali, baru masuk Indonesia ya barusan ini. Lumayanlah, daripada Peugeot hanya ada 2 model, sekarang jadi ada 3 model. Kenapa tadi kami bilang kalau Anda bosan dengan merek Jepang? Karena ini adalah lawan persisnya sebenarnya Honda HR-V kalau secara harga. Ya, karena HR-V baru keluar dengan harga 499. Ini harganya 490 juta. Hanya beda 9 juta dan lebih murah dan dapat merek Eropa. Bagus mana HR-V sama ini? Nonton videonya di channel Motomobi yang mungkin keluarnya di hari yang sama. Review first impression Honda HR-V, tapi bukan kami yang review, si Ogot yang review. Kalau ngeliat moncongnya, ini penuh dengan cakar-cakaran seperti biasa Peugeot. Sama si ini kucingnya, ini apa sih? Harimau, singa, ya, penuh dengan cakar-cakaran tuh, cakaran, dan ini jadi ciri khas Peugeot juga. Daytime running lightnya ada di pinggir gini, lampunya dapat LED, full LED, lampu sennya ada di sisi dalamnya. Ya ini ada yang suka, ada yang enggak sih moncong seperti ini. Kalau kami tidak terlalu suka dengan moncongnya, bukan berarti jelek, tapi ini bukan moncong desain terbaiknya Peugeot. Lubang-lubangan palsu, bang, asli, grill asli semua. Kita lihat mesinnya. Ini mobil terlahir dibuat untuk mobil setir kiri, jadi banyak bagian yang di sebelah kiri. Kap mesinnya berat. Nah, mesin 3 silinder ya, hanya 3 silinder 1200 cc dengan turbo. Ini turbonya, dia posisinya turbonya ada di depan. Jadi intake-nya ada di belakang, exhaust-nya ada di depan. Mesin ini menghasilkan tenaga 130 PS dan torsi 230 Nm pada RPM 1750. Cukup rendah RPM dan torsinya itu cukup besar untuk 1200 cc saja. 230 Nm itu seperti angka torsi Chery Tiggo yang kemarin kami tes. Menyalurkan tenaganya ke gearbox 6 speed automatic yang kemudian melanjutkan lagi ke roda depan. Jadi ini front wheel drive ya. Front engine front wheel drive. Mobil ini kecil ya, panjangnya hanya 4.312 mm, kemudian wheelbase-nya hanya 2.612 mm. Ini pasti muat di dalam garasi Anda. Kalau misalnya masih nggak muat juga, berarti garasi Anda yang salah. Oh, desain dari sampingnya menarik ya, ini ada begini-ginian. Terus pintunya nih celokannya tuh begini. Unik gitu. Nggak ada mobil lain bikin kayak begini. Ini biar kelihatan lebih SUV, kasih hitam-hitam. Mendapatkan velg 17 inch dengan ban lebar 215 dan tebal 60. Discnya lumayan gede dalamnya. Velgnya oke juga. Dan belakangnya dapat disc. Di atas ini ada roof rail beneran. Dicapit, sayang sekali di atas ini nggak ada sunroofnya. Oh, nggak ada shark fin tuh nggak ada. Bersih dia. Antena maksudnya. Belakangnya keren tuh. Ini ciri khas Peugeot juga, ada 3 cakaran. Nah, di bawah ada 2 knalpot, dan 2 knalpot itu adalah knalpot asli. Jarang-jarang mobil ginian knalpotnya 2 dan asli. 2008.
Ini ada pemisah tapi keras. Bagasinya nggak kecil, cuma stick golf ini nggak bisa masuk langsung kayaknya, kurang lebar. Dan kalau dimiringin gini juga masih kurang. Untuk bawa stick golf di 2008 harus lipat jok belakang. Di bawah ada ban serep space saver yang nggak space saver amat, tapi lebih kecil daripada ukuran asli bannya. Ini ada tempat naruh-naruh. Nih segitiga pengamannya, tapi tersimpan di sini nih. Ya nggak usah dibuka deh. Tapi oke. Nah ini kalau dilipat tidak rata lantai sama sekali kayak tangga, cuma stick golf jadi bisa masuk. Ini duduk belakangnya, ini sudah posisi nyetir kami. Interiornya itu kulit semua ya, tapi bagus banget. Teksturnya juga bagus sekali. Jarak dengkul dengan jok depan cukup, kaki masih bisa masuk, headroom masih banyak. Pos duduknya cukup tegak. Yang kami nggak suka tuh adalah jok belakang ini terlalu kecil. Ya nggak sampai duduk jongkok, tapi andai ini bisa lebih gede, depannya agak lebih naik, panjangin dikit ya. Oke, nggak ada armrestnya, dan duduk tengah dapat seat belt juga, namun tidak dapat headrest. Kalau kita duduk di tengah gini, kepala tuh nggak bisa nyender, dan berbahaya juga kalau terjadi kecelakaan, apalagi tabrak dari belakang. Nggak dapat apa-apa, colokan USB juga nggak dapat belakang sini, plastik. Tapi bisa naruh handphone lah, setidaknya sini ada jaringnya. Bisa naruh juga di belakang jok. Kantong pintu kecil, bisa naruh botol kayaknya sih. Plastik keras pintunya, cuma ada bagian kulitnya. Karbon-karbonan palsu. Di depan juga dong berarti. Kita lihat depan. Peugeot itu kami selalu suka interiornya ya. Di 3008, 5008 itu interiornya bagus, keren. Kalau ini nggak jelek, modern, keren juga. Bentuknya itu bagus. Kelemahannya adalah karbon-karbonan palsu lagi ada di mana-mana. Kenapa banyak karbon-karbonan palsu? Heran. Ini bukan dapat yang paling atasnya sepertinya, karena layarnya lebih kecil, lebih ada frame di kanan kirinya. Nah, layar ini bukan hanya jadi head unit, tapi juga jadi kontrol AC juga. Jadi ini integrated dengan mobilnya. Tidak ada dual zone, hanya single zone, dan dikontrol dari layar ini. Ngerubah suhunya itu semuanya dari layar, gedein, naikin, turunin blower juga dari layar. Ada pengatur arah dari layar juga. AC-nya ada autonya. Sirkulasinya dari mana? Oh, ini sirkulasi AC, tombol fisik. Ini ada tombol navigasi, namun navigasi ini hidup kalau misalnya kita sudah colok kabel ke colokan USB ini, dan itu tombol jadi navigasi Google Maps atau navigasi apapun yang Anda set di handphone Anda. Oke, ini nggak bisa wireless CarPlay, kita harus pakai kabel untuk bisa menghidupkan Apple CarPlay. Tapi yang penting ada Apple CarPlay, dan kalau dicolok ini kami sukanya tuh adalah sekalian ngecharge jadinya. Karena di sini sama sekali tidak ada wireless chargingnya. Karena ini integrated dengan mobilnya, ini juga bisa ngatur automatic headlamp, parking sensor, tire pressure monitor, traction control on off-nya ada di sini, di layar ini. Ventilasi AC tengah nggak bisa ditutup, yang pinggir bisa tutup nggak? Bisa. Ini ada tombol piano seperti di 3008 atau tombol 5008. Sirkulasi AC, nyelamatin AC maksimum. Ini kalau misalnya kepanasan banget tinggal pencet ini, pol dia. Hazard, door lock, yang indikasi locknya tuh hanya pada lampu ini. Ya, di pintu tuh nggak ada indikasi lock atau unlock. Defogger depan dan defogger belakang. Nah, ini ada puter-puteran fisik adalah volumenya puter-puteran fisik luar biasa hebat, tapi posisinya berada di kiri karena ini mobil terakhir untuk jadi mobil setir kiri. Indonesia pengennya di sini, nggak dapet di sini, dapetnya di sini. Padahal ini assemblingnya di Malaysia. Heran. Shifter itu walaupun bentuknya kayak tinggal lurus aja, mundur ke belakang dipencet, itu ini nggak ada pencatan apa-apa. Dia modelnya model gate sebenarnya dalamnya. Ya, ini manual tinggal dikekiriin dari drive. Plusnya ke belakang bukan ke depan, luar biasa, nih keren nih. Rasanya juga solid, bagus. Rem tangan jari nggak ada auto holdnya. Ini kadang-kadang kami heran, mobil dengan rem tangan jari tapi nggak ada auto holdnya. Ada driving mode di sini. Jadi dia punya 3 driving mode: Eco, normal, dan sport. Setirnya bersegi 6 seperti Peugeot lainnya. Kami suka setir ini, setir kecil, manuvernya jadi lebih enak. Untuk jempol kanan itu urusan audio, dan jempol kiri urusan audio juga untuk volume. Karena cruise controlnya bukan di jempol, adanya di sini. Dia punya combination switch sendiri untuk cruise control dan speed limit.
Ya, speed limit, ada cruise control. Mobil Eropa, sennya ada di kiri, keren kan? Nah, jadi urusan lampu-lampu tuh ada di kiri sini, ada auto headlamp, sebelah kanan urusan wiper, ada auto wiper juga. Nah, instrument clusternya ini ya seperti Peugeot lainnya. Kita ngelihatnya itu bukan dari lubang ini setir, tapi di atasnya. Dan ini instrumennya keren. Dia ada efek 3D. Enggak, ini bukan efek 3D seperti di Mercy S-Class gitu, enggak. Dia ada beberapa layer. Jadi ada layer paling dasar yang pertama itu adalah layar beneran. Kemudian di depannya itu ada kaca begini posisinya. Jadi bentuknya, jadi dia memantulkan seperti head up display. Ada layar satu lagi itu ada di atas sini. Tapi dipantulkan melalui kaca yang begini. Ngerti gak sih? Ya beginilah. Jadi keren. Ini kalau dikasih sen beda sendiri tempatnya sini. Headbeam ada di dalam sana. Tadi apa ya? Ini keren tapi tampilannya jadi keren sekali 3D begini. Dialnya bisa diganti-ganti. RPM-nya tetap dari kanan, heran. Keren kan? Agak lagi dikit tapi keren. Kami suka clusternya. Bagus sekali. Kami sudah tidak sabar nyoba mobil ini. Tapi saya masih plastik keras nih sebelah pintu masih plastik keras. Dashboardnya empuk-empuk. Ya, kami suka empuk-empuk. Ini plastik keras. Keras ini piano black ya. Ingat bisa baret menyentuh sesuatu kayak jam tangan kita, cincin. Ya untuk Anda yang masih suka pakai cincin kawin jangan deket-deket warna piano black. Kepraktisannya di pintu ada kantong yang lumayan gede, bisa naruh botol gede juga. Terus ada tempat lagi di bawah sini, nggak tahu buat naruh apaan. Di sebelah kanan juga ada lane departure warning sama manual leveling headlamp. Ada tempat naruh lagi di atas sini. Tempat taruh di sini, 2 buah cup holder yang nggak terlalu besar. Dalam konsol tengah ada tempat yang cukup dalam, nggak terlalu besar tapi cukup dalam. Ini nggak bisa dijadikan armrest kecuali duduknya miring begini. Nah ini tidak suka di Peugeot. Setir kanan, kalau setir kiri nggak begini kejadiannya. Kalau setir kanan begini kejadiannya. Cuma setengah isi lacinya, pintunya sih full, isinya setengah. Heran, itu dalam sini nggak tahu ada apaan. Cikring gitu kali ya, jangan patah. Posisi nyetir ya. Setir itu memang bisa diatur tilt dan teleskopik ya. Ini sudah kami atur teleskopiknya, kami tarik habis. Jok itu bisa naik turun tapi nggak bisa menaik turunkan bagian depannya saja. Nah ini posisi pedal kami sudah pas, tapi setirnya masih sedikit agak kejauhan. Jadi memang Peugeot dari 3008 5008 posisi nyetirnya itu tidak sempurna 100%, tapi memang ini nggak jelek-jelek amat. Tapi andai setirnya masih bisa sedikit lagi lebih dekat atau pedalnya sedikit lagi lebih jauh, itu akan lebih baik. Ini ada juga tempat kacamata, bukan shade bar, ini tempat kacamata. Heran, tempat sini. Ada kaca, ini ada kaca juga. Lampunya masih lampu bolam biasa. Terus ini ada indikator seat belt. Jadi di belakang udah pakai seat belt atau belum kelihatan di sini. Dan ini bisa dimatikan juga airbag untuk passengernya. Overall, mengenai Peugeot 2008, ya memang ini pilihan tepat apabila Anda butuh crossover kecil, 5-seater non-Asia. Sayang sekali option-option belum selengkap yang Jepang seharga. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.